Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Video kali ini merupakan aksi nyata dari penerapan modul 1.1. Adapun yang akan dibahas pada video aksi nyata kali ini, yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Selanjutnya adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Dan terakhir, memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Hal yang saya sadari pertama adalah bahwa selama ini saya terlalu melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Akibatnya, tentu saja murid tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Kemudian, murid juga tidak mandiri. Selain itu, murid tidak memiliki keleluasaan untuk mengeksplor pengetahuan. Dan terakhir, murid terlihat kurang bersemangat. Padahal seharusnya murid itu menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun murid dibandingkan dengan hanya mengajar saja atau hanya memberikan informasi kepada murid. Saya harus memberikan rasa nyaman kepada mereka, menghamba kepada mereka, menunjukkan teladan yang baik untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang hidup. Pertanyaan selanjutnya, apa ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan? Akhirnya, saya mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada murid atau student center dengan menerapkan nilai kolaboratif, mandiri, dan aktif. Penjelasan selanjutnya adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang saya lakukan tentu saja pertama adalah perencanaan. Perencanaan pertama, saya berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan wakasek kurikulum, dan dengan teman-teman yang sudah lulus guru penggerak. Dari hasil diskusi, saya disarankan untuk membuat RPP yang menjadikan siswa lebih aktif di kelas, yaitu membuat metode pembelajaran yang bervariatif menggunakan games, dan saya memilih QR Code. Apa yang dimaksud dengan QR Code? QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code. Arti dari kode dalam QR Code ini adalah barcode 2 dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Nah, kenapa saya harus memilih QR Code? Alasannya sebenarnya sederhana, karena penggunaan yang mudah dan berbasis teknologi. Dan saya perhatikan di semua telepon genggam itu sudah ada aplikasi pemberiannya. Langkah selanjutnya adalah saya mempersiapkan bahan. Saya siapkan 2 bahan. Pertama adalah pertanyaan yang saya buat dalam QR Code, dan satu lagi adalah membuat jawaban dalam bentuk gambar dan pernyataan. Mengawali pembelajaran, doa mulai. Mengawali pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan diagnosis awal tentang gaya belajar mereka dengan menggunakan teknik sederhana, yaitu menggunakan rubik. Selanjutnya, saya bertanya tentang model pembelajaran yang disukai oleh mereka. Kemudian, saya minta mereka untuk membuat harapan awal pembelajaran, dan ternyata hasilnya anak-anak menginginkan pembelajaran variatif termasuk menggunakan games.
Langkah selanjutnya, saya melakukan pembagian kelompok dan menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kemudian, secara berkelompok, murid-murid melakukan scan barcode dan mengecek data dari pertanyaan dan jawabannya. Kemudian, setelah itu menuntun murid atas beberapa pertanyaannya. Dan terakhir, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil dari temuannya. Setelah seluruh rangkaian kegiatan proses belajar mengajar dilakukan, saya mencoba merefleksi diri saya atas tantangan dan solusi yang dihadapi. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran berikutnya tentu saja lebih baik dan lebih menyenangkan murid. Pertama adalah tantangan. Saya melihat masih ada murid yang diam, juga malu, sehingga saya perhatikan mereka lebih mengandalkan temannya. Solusinya, saya mencoba menuntun secara individu di kelas dan di luar kelas. Saya coba motivasi mereka untuk bisa berani ke depan, berani berbicara, dan mau untuk berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Siharyuni, saya dari kelas 10-2. Di sini saya baru saja melaksanakan pembelajaran sejarah bersama Ibu Liniawati. Namun menggunakan metode QR Code. QR Code itu berisi dari pernyataan sejarah sehingga kita harus menyocokkan dengan gambar dan jawaban yang sudah disediakan. Dari pembelajaran dengan metode ini saya merasakan senang dan juga tertantang karena dalam proses pengerjaannya kita menggunakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Niki Kustiawan. Saya adalah rekan kerja Ibu Liniawati. Saya adalah sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Nyalindung yang mengajar di kelas 11 dan 12, khususnya di kelas IPS Sejarah Umum. Saya di sini ingin memberitahukan bahwasanya setelah Ibu Liniawati mengikuti kegiatan CGP, alhamdulillah terlihat peningkatan secara signifikan dalam segi yang pertama itu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Dalam media, Ibu Liniawati lebih menggunakan media yang kekinian terhadap pembelajarannya, menjadikan anak-anak lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua itu, Ibu Liniawati lebih dekat dan lebih sering berinteraksi dengan anak-anak siswa-siswi di SMA Negeri 1 Nyalindung. Dan yang lebih pentingnya lagi, setelah Ibu Liniawati mengikuti kegiatan CGP ini berdampak lumayan, bukan lumayan lagi, tapi sangat positif untuk SMA Negeri 1 Nyalindung. Lebih tepatnya untuk guru-guru SMA Negeri 1 Nyalindung, karena setelah mengikuti kegiatan CGP tersebut, jadi membawa dampak banyak positif terhadap guru. Terima kasih, semoga menginspirasi.